Yang dimaksudkan dengan bakat adalah potensi yang dimiliki manusia sejak lahir, di mana potensi tersebut tidak dengan mudah dapat diketahui oleh setiap individu. Bakat yang terdapat dalam diri manusia dapat diketahui dengan usaha dan kerja keras dari individu tersebut untuk dapat memunculkan dan mengembangkan bakat yang ada. Perlunya usaha dalam membina dan memunculkan bakat juga menjadi arahan bahwa sesungguhnya bakat bukan merupakan suatu sifat yang tunggal, namun merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat yang membentuk bakat. Bakat seseorang mampu memunculkan jika ada kesempatan untuk berkembang dan dikembangkan, dan bila tidak, bakat tersebut akan tetap tersembunyi. Nah, jadi di sini tahu ya perbedaan penjelasan mengenai minat dan bakat. Menurut kalian sendiri nih, perbedaan minat dan bakat itu seperti apa sih? Tulis di kolom komentar ya. Telah dijelaskan bahwa bakat seseorang dapat berkembang dengan baik apabila disertai dengan usaha yang lebih pula. Usaha yang dilakukan seseorang dalam membina bakat tidak akan terlepas berbagai pengaruh yang ada di dalam kehidupannya. Berikut penjelasan singkat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Yang pertama, individu ataupun diri sendiri. Seseorang yang melakukan usaha dalam membina bakat perlu adanya sebuah kesadaran, motivasi, minat, dan juga perjuangan yang lebih dari diri individu tersebut. Apabila seseorang individu dalam proses pengembangan bakat tidak memiliki motivasi, minat, dan juga semangat yang lebih, maka dapat dipastikan bahwa bakat yang dimiliki juga tidak dapat muncul atau berkembang dengan maksimal. Yang kedua, lingkungan dari diri pribadi. Lingkungan memiliki pengaruh sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat seseorang. Setiap individu hidup dan tinggal dalam suatu lingkungan yang terdiri dari lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan sekolah. Semua jenis lingkungan tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar pada perkembangan bakat seseorang. Misalnya, bila seseorang yang memiliki bakat memahat tidak mampu membina bakatnya karena lingkungan keluarga yang berada pada ekonomi menengah bawah, dan juga lingkungan alam sekitar yang tidak tersedia kayu sebagai bahan belajar, maka usaha orang tersebut dalam mengembangkan bakat akan jauh lebih sulit pula. Nah, jadi dua faktor tersebut sangat mempengaruhi bagaimana berkembangnya bakat pada diri kita. Jenis bakat. Jenis bakat terbagi menjadi dua, yaitu bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memiliki. Yang kedua, bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki bakat tersebut, misalnya bakat seni, bakat memimpin, bakat untuk menjadi penyeramah, dan olahraga. Selain itu, bakat khusus yang lain yaitu yang pertama, bakat verbal. Bakat verbal merupakan bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk kata. Yang kedua, bakat numerikal. Bakat numerikal merupakan bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk-bentuk angka. Yang ketiga, bakat skolastik. Bakat skolastik ini merupakan ketika kita memiliki bakat terhadap kombinasi kata-kata ataupun logika dan angka-angka. Kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Nah, itu yang disebut dengan bakat skolastik. Ini merupakan kecerdasan dari para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman atau programmer komputer. Yang keempat, bakat abstrak. Bakat abstrak adalah bakat yang bukan merupakan kata ataupun angka, tapi
berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk, dan posisi-posisi. Jadi lebih kepada pola yang tercipta, bagaimana dia mampu mengetahui pola dan mengembangkannya, seperti itu. Yang kelima, bakat mekanik. Bakat tersebut tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan juga alat-alat lainnya. Lebih kepada mekanik dan sains seperti itu ya. Yang keenam, bakat relasi ruang atau bakat spasial. Bakat ini terdiri atas bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini biasanya mempunyai bakat ini memiliki profesi sebagai arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Yang ketujuh yaitu bakat kecepatan ketelitian klerikal. Bakat ini, orang yang mempunyai bakat ini cenderung mampu meramu-ramu untuk laboratorium, bagus di administratif, dan juga bagus dalam kemampuan tulis-menulis. Yang kedelapan, bakat bahasa atau linguistik. Bakat ini tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain-lainnya.